Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan tentang model kepribadian sehat. Jadi, perkenalkan dulu, saya Dimas Mulyadi sebagai moderator dan materi, dan teman saya Afri Khofifah, Sulaikah Rita Kusuma Studi, Namira Putri Larasati, dan Anif Masyarov. Oke, langsung saja. Yang pertama akan dipresentasikan, dipersilakan. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang kepribadian. Jadi kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi dalam arti kepribadian di sini bisa disebut sebagai cara seseorang dalam menyikapi lingkungan juga bisa, atau bisa disebut juga kalau orang awam atau orang luar biasa menyebut sifat ya, tapi mungkin menurut saya itu kurang tepat. Jadi intinya kepribadian adalah uh, cara yang unik dari seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Begitu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Aspek-aspek kepribadian. Menurut Abin Syamsuddin tahun 2003 yakni ada 6 aspek, yakni yang pertama, karakter. Maksud dari karakter tersebut yakni konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku atau konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Yang kedua ada temperamen, yaitu disposisi reaktif seorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Yang ketiga ada sikap. Maksud dari sikap yakni sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, atau ambivalen. Yang keempat ada stabilitas emosi. Maksud dari stabilitas emosi yakni kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan, seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa. Kemudian terdapat responsibilitas atau tanggung jawab. Maksudnya yakni kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, seperti mau menerima resiko secara wajar, cuci tangan, atau melarikan diri dari resiko yang dihadapi. Kemudian ada sosiabilitas, yakni disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Ciri-ciri kepribadian yang sehat dan tidak sehat. Setiap individu memiliki ciri-ciri kepribadian tersendiri, mulai dari menunjukkan kepribadian yang sehat atau justru yang tidak sehat. Menurut Syamsul Yusuf tahun 2003, mengemukakan ciri-ciri kepribadian yang sehat dan tidak sehat. Yang pertama, ciri-ciri kepribadian sehat. Yang pertama ada mampu menilai diri sendiri secara realistik. Maksudnya, mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua ada mampu menilai situasi secara realistik. Maksudnya adalah dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik, atau mau menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang sempurna. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Maksudnya, dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya dan mereaksinya secara rasional, tidak menjadi sombong, angkuh, atau mengalami superiority complex. Apabila memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan hidup, jika mengalami kegagalan, dia tidak mereaksinya dengan frustasi, tetapi dengan sikap optimistik. Yang keempat, menerima tanggung jawab. Maksudnya, dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Yang kelima, kemandirian. Maksudnya, memiliki sifat mandiri dalam cara berpikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Yang keenam, dapat mengontrol emosi. Merasa nyaman dengan emosinya, dapat menghadapi situasi, frustasi, depresi, atau stres secara positif atau konstruktif, dan tidak destruktif.
Yang ketujuh, berorientasi tujuan. Maksudnya, dapat merumuskan tujuan-tujuan dalam setiap aktivitas dan kehidupannya berdasarkan pertimbangan secara matang, tidak atas dasar paksaan dari luar, dan berupaya mempunyai tujuan dengan cara mengembangkan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedelapan adalah berorientasi keluar atau ekstrovert. Maksudnya, bersifat respect, empati terhadap orang lain, memiliki kepedulian terhadap situasi atau masalah-masalah lingkungannya, dan bersifat fleksibel dalam berpikir. Yang kesembilan, penerimaan sosial. Maksudnya mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki sikap bersahabat dalam berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, memiliki filsafat hidup. Mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang berakar dari keyakinan agama yang dianutnya. Yang terakhir, berbahagia. Maksudnya, situasi kehidupannya diwarnai kebahagiaan yang didukung oleh faktor-faktor achievement atau prestasi dan penerimaan serta kasih sayang. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kepribadian tidak sehat. Kepribadian tidak sehat itu sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk memperoleh reaksi-reaksi dari berbagai orang dalam berbagai keadaan dengan kurang baik. Dapat dilihat di slide, terdapat ciri-ciri kepribadian tidak sehat. Yang pertama ada mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Yang ketiga, sering merasa tertekan, stres ataupun depresi. Yang keempat, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. Yang kelima, ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. Yang keenam, memiliki kebiasaan berbohong. Yang ketujuh, hiperaktif. Yang kedelapan, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. Yang kesembilan, senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Yang kesepuluh, sulit tidur. Yang kesebelas, kurang memiliki rasa tanggung jawab. Yang ke-12, sering mengalami pusing kepala walaupun penyebabnya bukan faktor yang bersifat organis. Yang ke-13, kurang memiliki kesadaran untuk menaati ajaran agama. Yang ke-14, pesimis dalam menghadapi kehidupan. Yang terakhir, ada kurang bergairah dalam menjalani kehidupan. Materi selanjutnya adalah cara membentuk kepribadian yang sehat. Cara untuk membentuk kepribadian yang sehat perlu ditanamkan atau diajarkan sejak kecil, karena dengan mengajarkan kepribadian yang sehat kepada anak-anak, mereka akan lebih mengetahui tentang perasaan dirinya dan orang lain, serta tidak mudah untuk bergantung pada orang lain. Begitu juga pengalaman-pengalaman masa lampau dapat mempengaruhi kita memandang masa sekarang yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan psikologis. Beberapa cara untuk membentuk kepribadian yang sehat diantaranya yaitu: yang pertama adalah empati. Mengapa kita harus berempati? Karena berempati bisa mengajarkan bagaimana kita bisa merasakan dan mengetahui kesedihan orang lain dan mencoba untuk membantu. Yang kedua, yaitu positive thinking. Berpikir positif akan menghilangkan semua pikiran-pikiran negatif yang akan menjadikan pribadi kita menjadi lebih baik. Kita tidak akan merasa curiga terhadap siapapun dan pikiran akan menjadi lebih tenang tanpa memikirkan hal-hal lain yang tidak berguna. Yang ketiga, yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab akan menjadikan individu tersebut lebih hati-hati dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya. Yang keempat, mampu mengakui kesalahannya kepada orang lain. Individu tak malu jika dirinya salah dan segera minta maaf atas kesalahannya tersebut, sehingga hati menjadi lebih tenang. Yang kelima, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Berusaha melupakan kesalahan orang lain tanpa mengungkit atau menceritakan kesalahan tersebut pada yang lainnya. Yang berlalu biarlah berlalu dan cepat memaafkan. Yang keenam, yaitu berpikir rasional, mampu berpikir secara mendetail tentang kejadian-kejadian yang dialaminya. Yang ketujuh, mampu bersosialisasi dengan baik, tidak memilih teman dalam bergaul, dan mengerti mana yang baik untuk ditiru dan mana yang pantas untuk ditinggalkan. Selanjutnya, ada psikologi pertumbuhan model-model kepribadian sehat. Berikut ini adalah model-model kepribadian sehat menurut beberapa ahli yang dikutip dari buku Duane Schultz 1991. Yang pertama, model Alport. Pribadi yang sehat adalah pribadi yang matang, yaitu pribadi yang tidak dikontrol oleh trauma dan konflik masa lalu. Pribadi ini didorong ke depan oleh suatu visi, dan visi itu mempersatukan kepribadiannya sehingga
dapat membawanya melewati tantangan demi tantangan yang terus berubah. Kebahagiaan bukan merupakan tujuan utama. Kebahagiaan hanyalah sebuah hasil sampingan dari proses mencapai tujuan. Pribadi ini akan terus berusaha mencari motif-motif dan tujuan baru begitu tujuan lainnya tercapai. Kriteria kepribadian yang matang adalah perluasan perasaan diri, hubungan yang hangat dengan orang lain, keamanan emosional, persepsi yang realistik, serta memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas. Yang kedua, yaitu model Rogers. Menurut Rogers, pribadi yang sehat adalah pribadi yang mampu berfungsi sepenuhnya. Mereka mampu mengalami secara mendalam keseluruhan emosi, kebahagiaan atau kesedihan, gembira atau putus asa. Ciri-ciri dari pribadi sehat ini adalah memiliki perasaan yang kuat, dapat memilih bertindak bebas, kreatif, atau spontan. Memiliki keberanian untuk menjadi ada, yaitu menjadi diri sendiri, tanpa bersembunyi di balik topeng atau berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai model-model kepribadian sehat. Yang ketiga, model Fromm. Pribadi yang sehat adalah pribadi yang produktif, yaitu pribadi yang dapat menggunakan secara penuh potensi dirinya. Ada 4 segi tambahan dari kepribadian sehat, yaitu cinta, pikiran, kebahagiaan, dan suara hati yang produktif. Cinta yang produktif adalah cinta yang memperhatikan serta membantu pertumbuhan dan perkembangan orang lain. Pikiran yang produktif adalah pikiran yang berfokus pada gejala-gejala dan mempelajarinya secara keseluruhan, bukan hanya dalam potongan-potongan. Suara hati yang produktif adalah suara hati yang memimpin dan mengatur dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, model Maslow. Sejak lahir, manusia didorong untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk memiliki, dan kebutuhan cinta serta penghargaan. Kebutuhan itu harus dipenuhi sebelum muncul kebutuhan aktualisasi diri. Dan pribadi yang sehat adalah pribadi yang mengaktualisasi diri, yaitu pribadi yang dapat menggunakan bakat, kualitas, dan kapasitas dirinya secara penuh. Yang kelima, ada model Jung. Pribadi yang sehat adalah pribadi yang terindividuasi, yaitu pribadi yang menjadi dirinya sendiri. Mereka mampu mengungkapkan dirinya secara utuh. Ciri-cirinya adalah adanya penerimaan dan toleransi terhadap kodrat manusia, dapat menerima apa yang tidak diketahui dan misterius, serta memiliki kepribadian universal. Selanjutnya yang keenam, model Frank. Pribadi yang sehat adalah pribadi yang mengatasi diri, yaitu memberikan diri sepenuhnya pada suatu tujuan atau seseorang dan terus-menerus mencari bukan diri kita, tetapi arti hidup kita. Dalam bukunya Man's Search for Meaning, Frank menyatakan bahwa dorongan fundamental yang ada dalam diri manusia adalah kemauan akan arti. Tanpa memperoleh arti dari kehidupan, tidak ada alasan untuk meneruskan hidup. Sedangkan arti hidup itu bersifat unik dan khas bagi tiap individu. Dan yang terakhir, model Peirce. Pribadi yang sehat adalah pribadi yang berpijak dengan aman pada momen kehidupan sekarang. Mereka dikatakan sebagai orang di sini dan sekarang. Mereka bukan tawanan dari trauma masa lalu atau khayalan masa depan. Ciri-cirinya yaitu memiliki kesadaran penuh dan penerimaan penuh terhadap siapa dan apa mereka. Dapat mengungkapkan perasaan secara terbuka, bersedia memikul tanggung jawab atas kehidupannya sendiri, serta tidak dapat diatur dari luar. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.